Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayurita Afifah Yufinur Aini dari kelas 11 IPA 4 akan mempresentasikan tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, yang pertama saya akan jelaskan yaitu organ reproduksi pada laki-laki. Nah, yang pertama ada struktur dan fungsinya. Organ reproduksi pada laki-laki ini terbagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Organ reproduksi luar yang pertama ada penis. Penis yaitu alat untuk memasukkan sperma ke saluran kelamin wanita. Dalam penis ini terdapat 3 rongga yang terdiri atas 2 jaringan spons, corpus cavernosa, dan jaringan spons corpus spongiosum yang membungkus uretra. Yang kedua yaitu ada skrotum. Skrotum ini merupakan kantong yang membungkus testis. Skrotum dapat mengerut dan mengendor untuk menyesuaikan suhu lingkungan. Nah, yang selanjutnya ini organ reproduksi dalam. Yang pertama ada testis. Testis ini memiliki fungsi memproduksi sperma melalui proses spermatogenesis dan testosteron. Dalam testis terdapat tubulus seminiferus yang menjadi tempat pembentukan sperma. Yang kedua yaitu saluran kelamin. Memiliki fungsi menyalurkan sperma dari testis keluar dari testis. Saluran kelamin pria ini terdiri atas yang pertama ada epididymis, yaitu tempat penyimpanan sperma sementara. Yang kedua ada vas deferens, yaitu saluran penghubung epididymis menuju vesikula seminalis. Yang ketiga yaitu saluran ejakulasi, yaitu saluran penghubung vesikula seminalis menuju feminalis dengan uretra. Selanjutnya yang terakhir ada uretra, yaitu saluran reproduksi terakhir. Nah, selanjutnya ada yang itu kelenjar kelamin. Saat sperma melalui saluran kelamin, sperma mengalami penambahan cairan-cairan kelamin. Cairan tersebut diantaranya adalah vesikula seminalis, yaitu penghasil energi sperma. Yang kedua, kelenjar prostat, yaitu memberi suasana basah pada cairan sperma. Yang ketiga, ada kelenjar Cowper, yaitu menghasilkan cairan yang bersifat basah. Nah, selanjutnya ada proses-proses dalam organ reproduksi. Proses-proses yang terjadi dalam organ reproduksi manusia adalah spermatogenesis untuk laki-laki. Spermatogenesis ini melibatkan yang pertama spermatogonium, yaitu sel induk spermatozoa yang menjadi penghasil sperma. Yang kedua yaitu sel Sertoli, yaitu pemberi nutrisi spermatozoa. Yang ketiga yaitu sel Leydig, adalah penghasil hormon testosteron. Spermatogenesis ini dipengaruhi beberapa hormon. Yang pertama ada LH, yaitu untuk merangsang sel Leydig untuk menghasilkan testosteron. Yang kedua yaitu FSH, untuk merangsang sel Sertoli menghasilkan ABP. Spermatogenesis mengalami beberapa tahap. Yang pertama tahap penggandaan, yaitu sel primordial mengalami penggandaan berulang-ulang. Yang kedua yaitu tahap pertumbuhan. Tahap pertumbuhan ini yaitu spermatogonia tumbuh dan berkembang membentuk spermatosis primer. Yang terakhir yaitu tahap pematangan. Spermatosit primer membelah secara meiosis membentuk 2 spermatosit sekunder atau haploid. Nah, itu tadi organ reproduksi untuk laki-laki. Yang selanjutnya yaitu organ reproduksi untuk wanita. Nah, sama dengan yang laki-laki, organ reproduksi pada wanita terbagi menjadi 2, yaitu organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Organ reproduksi luar yang pertama ada vulva. Vulva ini adalah celah paling luar alat kelamin wanita. Yang kedua ada labium. Labium ini bagian yang membatasi vulva. Labium ada 2, yaitu labium mayora atau bagian luar dan labium minora, yaitu bagian dalam. Antara 2 labium tersebut terdapat klitoris yang mengandung banyak pembuluh darah dan ujung saraf. Nah, selanjutnya itu organ reproduksi dalam. Organ reproduksi dalam ini yang pertama ada vagina. Vagina adalah saluran akhir organ reproduksi wanita yang bermuara di vulva dan mengandung banyak lendir. Lendir berguna saat koitus dan memudahkan kelahiran bayi.
Yang kedua ada uterus. Uterus ini adalah rongga besar pertemuan oviduk kanan dan kiri. Fungsi uterus sendiri adalah sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio hingga siap lahir. Yang ketiga ada oviduk atau tuba falopi. Oviduk atau tuba falopi ini adalah sepasang saluran yang ujungnya berbentuk corong. Fungsi oviduk sebagai tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Yang terakhir ada ovarium. Ovarium ini adalah penghasil ovum atau sel telur. Nah, yang selanjutnya adalah proses-proses dalam organ reproduksi wanita. Yang pertama ada oogenesis, yaitu pembentukan sel telur atau ovum. Tahap-tahapnya yaitu ada tahap penggandaan, adalah sel primordial membelah secara mitosis membentuk oogenia yang bersifat diploid. Tahap ini terjadi ketika masih dalam kandungan atau janin. Tahap kedua yaitu tahap pertumbuhan. Tahap ini yaitu oogenium mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer atau diploid. Tahap ini terjadi ketika bayi sampai mengalami puber. Yang ketiga ada tahap pematangan. Tahap ini terjadi perubahan hormonal dalam tubuh anak perempuan. Tahap ini terjadi setelah mengalami puber. Oosit sekunder mempunyai fungsi yang pertama, mengaktifkan sperma agar bergerak lebih cepat, yang kedua menarik sperma, dan yang ketiga mengumpulkan sperma di sekitar ovum. Nah, yang kedua ini ada siklus menstruasi. Wanita dewasa akan mengalami menstruasi yang terjadi apabila sel telur tidak mengalami pembuahan atau fertilisasi yang mengakibatkan luruhnya sel telur dan lapisan endometrium. Umumnya siklus menstruasi terjadi dalam 28 hari. Yang pertama ada fase menstruasi terjadi apabila ovum tidak dibuahi sperma. Kedua, fase praovulasi. Fase ini adalah hipotalamus menghasilkan hormon gonadotropin yang merangsang pembentukan hormon FSH. Yang ketiga yaitu fase ovulasi. Fase ini mengalami peningkatan kadar estrogen mengakibatkan terhambatnya pembentukan hormon FSH sehingga hipofisis melepaskan hormon LH. Yang terakhir ada fase pasca ovulasi, yaitu hormon LH merangsang folikel yang telah kosong menjadi korpus luteum yang tetap menghasilkan estrogen dan progesteron. Hormon-hormon selama siklus menstruasi memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi hormon FSH, yaitu untuk merangsang pembentukan folikel degraaf dalam ovarium. Selanjutnya yaitu memacu pembentukan estrogen. Yang kedua ada fungsi hormon LH, yaitu untuk merangsang ovulasi dan perkembangan korpus luteum dan merangsang ovarium memproduksi progesteron. Yang ketiga ada fungsi hormon estrogen, yaitu untuk merangsang hipofisis membentuk LH, menghambat produksi FSH dan menghambat produksi FSH. Yang selanjutnya itu fungsi hormon progesteron, yaitu untuk memacu pembentukan endometrium, menghambat produksi FSH dan menghambat produksi LH. Selanjutnya yaitu ada fertilisasi, gestasi, dan persalinan. Nah, yang pertama fertilisasi. Fertilisasi ini adalah proses pembuahan sel telur oleh sel sperma yang terjadi di dalam tuba falopi. Sebelum fertilisasi terlebih dahulu terjadi kopulasi atau persetubuhan. Tahapan fertilisasi yang pertama itu proses fertilisasi, kedua pembelahan zigot, yang ketiga morula, yang ketiga blastula, dan terakhir ada gastrula. Nah, selanjutnya ada gestasi atau kehamilan. Selama proses kehamilan terbentuk membran kehamilan, yaitu yang pertama sakus vitellinus atau kantong telur, yaitu merupakan pelebaran endodermis. Kantong telur merupakan tempat pembentukan sel darah dan pembuluh darah. Yang kedua ada korion, yaitu membran terluar embrio. Yang ketiga ada amnion. Amnion ini kantong berisi cairan tempat embrio berada dan berfungsi melindungi janin dari tekanan, benturan, dan perubahan suhu. Amnion ini juga sering kita sebut dengan ketuban. Yang selanjutnya yaitu allantois. Allantois ini membran pembentukan tali pusar. Nah, yang terakhir ada persalinan. Persalinan ini
terjadi ketika usia mencapai 38 minggu dan siap dilahirkan. Proses persalinan dipengaruhi hormon berikut. Yang pertama ada estrogen dihasilkan oleh plasenta. Yang kedua ada oksitosin dihasilkan oleh hipofisis ibu dan janin. Dan yang terakhir ada prostaglandin dihasilkan oleh membran janin. Nah, itu merupakan organ-organ reproduksi pada wanita. Nah, yang selanjutnya ada penyakit dan gangguan pada organ reproduksi. Contohnya yang pertama ada AIDS, HIV atau AIDS, yang kedua ada sifilis, yang ketiga ada keputihan, ada gonore, epididymitis, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada perawatan organ reproduksi. Yang pertama perawatan pada wanita, yaitu yang pertama membersihkan alat kelamin setelah buang air kecil, yang kedua menjaga alat kelamin tetap kering, yang ketiga menggunakan celana dalam yang tidak terlalu ketat, yang selanjutnya tidak menahan buang air kecil, yang selanjutnya jika menggunakan antiseptik cukup 2 minggu sekali, dan yang terakhir tidak memberi bedak pada daerah kewanitaan karena dapat menimbulkan kanker. Sedangkan perawatan pada laki-laki bisa dilakukan yang pertama mengurangi mandi air panas karena dapat mengganggu spermatogenesis, yang kedua tidak menggunakan celana ketat untuk melindungi testis, yang ketiga menghindari minuman beralkohol dan rokok, dan yang terakhir menerapkan pola hidup sehat. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi sistem reproduksi. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.